Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau sharing mengenai beberapa temen gua ya, yang udah lebih senior dari gua. Saat ini mereka sudah mulai bisa menikmati hasilnya ya. Mereka sudah bisa memetik buahnya ketika anak-anak mereka saat ini sudah selesai kuliah, anak mereka sudah bisa bekerja, dan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang baik di sini ya guys ya, dengan gaji yang tentu saja menggiurkan ya. Nah, mau tahu gimana kisahnya? Simak videonya sampai habis ya. Dalam video kali ini, gue tuh tidak mau mempamerkan atau menyombongkan diri dengan bilang, wah, pokoknya kalian semua harus bawa anak kalian pindah ke Kanada. Karena kalau tinggal di Kanada itu dijamin akan sukses anak-anaknya. Enggak ya guys ya. Samalah, di mana-mana juga kasusnya akan seperti begini nih. Mau di Indonesia, mau pindahnya ke Amerika atau ke Australia. Anak kita apakah akan pasti sukses nanti udah besarnya? Nobody knows. Gak ada yang tahu ya. Di Indonesia bisa aja sukses, tapi bisa juga enggak. Di Australia bisa juga sukses, bisa juga enggak. Di Kanada juga bisa sukses, bisa enggak. Gue menyaksikan dengan kepala mata gue sendiri kok ada juga beberapa imigran di sini yang anaknya sudah besar tapi biasa saja karirnya. Ada juga yang nggak sukses anaknya, sekolahnya berantakan. Ada juga kok ya guys ya. Jadi intinya sih gua nggak ada maksud mau pamer-pamer sama sekali, mau membanding-bandingkan sama sekali. Tapi gua hanya mau share ya pengalaman dari beberapa teman yang sudah tinggal lama di sini, di mana mereka menikmati hasilnya. Nah mungkin yang kita bisa pelajari ialah bagaimana sih cara mereka mendidik anak-anak mereka sehingga bisa menjadi sukses ya. Tapi ya kembali lagi, itu pun juga nggak menjamin ya. Didikan yang mereka berikan belum tentu applicable dengan keluarga kita masing-masing. Oke guys, gua ini di sini sering ngumpul dengan komunitas orang Indonesia ya yang ada di Toronto dan sekitarnya. Salah satunya di komunitas gereja ataupun ada di komunitas lainnya seperti di mailing list Servianto, di mana mereka sering mengadakan pertemuan yaitu old and new ya, pertemuan dengan orang-orang baru yang baru datang ke Toronto, ataupun dengan kegiatan-kegiatan seperti kita suka sepedahan kalau lagi di musim panas. Nah dari situ gue tuh sering banyak ngobrol dengan mereka-mereka ya. Nah mereka ini banyak yang datang ke Kanada pada tahun 2000-an ya, setelah peristiwa 98. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang eksodus ke luar negeri. Jadi cukup banyak mereka yang sudah tinggal 20 tahun lebih di Kanada ya guys ya. Dan tentu saja 20 tahun lebih anak-anaknya sudah pada lulus kuliah dan sudah pada bekerja. Nah, jadi backgroundnya kurang lebih seperti itu guys. Nah salah satu yang gue mau sharingkan itu ialah teman gue yang sudah tinggal 20 tahun lebih di sini, di mana salah satu anaknya itu sudah lulus kuliah dan bekerja ya. Anaknya dulu kuliah IT ya di salah satu universities yang baik ya di sini di downtown Toronto. Memang bukan di Waterloo ya. Waterloo itu memang terkenal akan IT-nya, tapi ini bukan di Waterloo dan ambil jurusannya IT. Dan ketika dia lulus sebenarnya dia kerja di salah satu perusahaan IT di sini di Kanada. Tapi setelah sekian lama, mungkin orang rekruter suka ngintip dari LinkedIn ya di sini ya. Nah, di LinkedIn diintip profilnya dan akhirnya dibajak guys. Dan dibajaknya di salah satu perusahaan yang ngetop banget dan lokasinya di Silicon Valley. Nah, kalau kalian teman-teman yang suka main saham tuh tahu dengan istilah FANG ya atau FANG ya. Itu singkatan dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Nah, anak ini akhirnya dibajak dan masuk dari salah satu perusahaan yang tadi gue sebutkan, FANG itu ya. Dan gue gak usah sebutkan company-nya apa, tapi itu perusahaan-perusahaan raksasa itu biasa terkenal kalau sampai hire karyawan, gajinya itu TOP/BGT ya guys ya. Lalu salah satu dari temen gue juga, dia sudah cukup lama ya tinggal di Kanada ya. Sudah dari tahun 97 ya, berarti sudah 25 tahun. Dan anaknya 3, dan anak yang pertama ini ya guys ya, sudah umur 25-an dan sudah kuliah di sini. Dan dia saat ini bekerja di CRA ya. Tahu nggak CRA itu apa? Singkatan dari Canada Revenue Agency atau di kantor pajak ya guys ya. Wow, kalau di sini guys kalian bisa kerja di government ya. Contohnya kerja di CRA ini di kantor pajaknya Kanada. Itu kalian mesti pikirnya tuh buat jangka panjangnya guys ya.
nanti ketika pensiunnya itu pensiunnya oke banget ya. Lalu yang kedua fasilitas benefit insurance-nya itu lumayan banget dan lebih ke arah secure job-nya itu ya, kerja di government. Seperti kita ketahui guys, kalau jadi pegawai negeri di Kanada itu nggak seperti di Indonesia ya. Jadi pegawai negeri di Kanada itu gajinya juga oke guys ya. Salah satu yang paling oke juga kalau kerja jadi pegawai negeri di Kanada itu ialah kalau bisa kerja jadi guru ya. Guru SD, guru SMP, guru SMA di public school. Itu gajinya juga TOP BGT loh guys. Lalu ada juga salah satu teman gue yang ya landingnya sih belum terlalu lama, tahun 2010. Jadi baru 12 tahun di sini. Tapi anaknya satu udah besar, udah lulus kuliah dan sudah bekerja. Anaknya ini memang terkenal jago gambar dari SMA ya. Dia senang animation. Dan akhirnya ketika kuliah dia pilih kuliah di jurusan animations di salah satu college ya di Ontario. Dan college ini memang terkenal banget dengan program animationsnya. Nah, masuk college ini nggak gampang ya karena program animationnya ini terbatas, persaingannya ketat. Tapi sang anak karena memang berbakat akhirnya bisa masuk, diterima di program animation itu. Dan ketika lulus kuliah, perusahaan yang mau meng-hire dia itu menawarkan posisi dia harus pindah ke Vancouver. Akhirnya sang anak ini tinggal di Vancouver saat ini. Tapi yang gua dengar dari pengalamannya, sang anak ini bekerja di perusahaan animation yang mengerjakan proyek-proyeknya Disney atau Pixar. Jadi guys, berbangga hati jika kalian lagi nonton film-film Disney, beberapa karya itu dibuat oleh orang-orang Indonesia loh ya. Nah, tentu saja kalau sampai bisa bekerja di perusahaan yang mengerjakan proyeknya Disney, sang anak pun gajinya juga cukup besar ya guys ya. Dan juga ini beberapa teman gue di gereja, beberapa anaknya itu sudah pada lulus kuliah dan pada ngambil kuliahnya jurusan accounting ya. Jurusan accountingnya nggak harus selalu di University of Toronto ya. Ada yang di Waterloo, ada yang lulusan Guelph, macam-macam ya. Dan banyak di antara mereka yang ketika lulus kuliah bisa bekerja di Big Four accounting firm ya. Kalau kalian yang accountant pasti tahu ya Big Four accounting firm itu apa aja. Dan kalau bisa kerja di Big Four accounting firm itu tentu saja guys ya, gajinya itu oke ya. Walaupun kerjanya sebagai auditor tuh gila-gilaan lemburnya ya, tapi ya penghasilannya lumayan. Dan mereka anak-anak itu saat ini not bad ya. Ada beberapa yang sudah bisa sampai membeli properti sendiri di sini ya. Nah jadi tentu saja kan banyak di antara kita yang kalau misalkan nih mau pindah ke Kanada, banyak yang tujuannya demi masa depan anak. Memang sih ya, nggak menjamin bahwa masa depan anak itu pasti akan cerah di Kanada. Tapi kan kita harus bersikap positif ya. Ketika kita landing, kita jangan pikirannya udah negatif, jelek-jelek dulu gitu ya. Mari kita berpikiran positif sambil kita pikirkan nih ya, cara mendidik anak yang baik di Kanada ini bagaimana. Dan tentu saja yang nomor satu, kita berdoa kepada yang di atas. Semoga dari anugerah, semoga hikmat dari yang di atas itu memberikan kita kemampuan untuk bisa mendidik anak kita dengan baik sehingga anak kita bisa sukses nantinya. Nah, kembali lagi ya guys ya, gue gak ada maksud untuk pamer, gue ada gak maksud untuk show off, tapi gue mau hanya share fakta yang terjadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys videonya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye!